Ya, pemirsa, untuk memperbincangkan polemik terkait kebijakan baru Kemendikbud yang bakal tak mewajibkan lagi pelajaran sejarah bagi siswa-siswi jenjang SMA dan sederajat, kini kami telah bersama pengamat pendidikan Bapak Indra Karismiaji. Halo Pak Indra. Ya, Pak Indra. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Indra, tanggapan Anda terkait dengan keputusan atau peraturan baru dari Kemendikbud ini yang menyebut bahwa pelajaran sejarah atau kurikulum mata pelajaran sejarah ini tidak diwajibkan lagi untuk siswa SMA dan sederajat. Kalau kita bicara desainnya, kalau memang benar Kemendikbud ini akan menghapus atau membuat mata pelajaran sejarah bukan menjadi wajib, berarti Indonesia bukan pertama melakukan ini. Beberapa negara juga sudah menghapus mata pelajaran sejarah dari kurikulum nasionalnya. Seperti contohnya Australia, itu sudah menghapuskan mata pelajaran sejarah. Ya. Tetapi bukan berarti menghapuskan isi atau kompetensi dasar yang ada di pelajaran sejarah. Nah, memang sebetulnya kan kalau kita bicara eranya, era abad 1 ini, era industri 4.0 ini, lebih banyak pelajaran itu terintegrasi, tidak lagi parsial, tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Di sisi lain memang Indonesia itu memang kebanyakan mata pelajaran kan. Kita di SMA itu sampai 17 mata pelajaran, padahal di negara lain hanya 7 mata pelajaran. Jadi kalau dari sisi desainnya untuk mengurangi mata pelajaran, saya rasa itu satu hal yang positif. Tetapi yang menjadi tanda tanya besar ini adalah apakah pemerintah memang sudah melakukan kajian akademisnya? Karena apa yang terjadi sekarang sudah pernah terjadi di beberapa bulan yang lalu. Kalau yang beberapa bulan yang lalu itu adalah peleburan mata pelajaran agama dan PKN di tingkat SD. Itu juga memunculkan polemik. Ya, jadi ini kan juga sudah dibantah nih oleh Balitbang, oleh Kemendikbud kalau ini menjadi pilihan. Jadi yang saya takutkan ini kok para pendidik di Kemendikbud berubah menjadi politisi kan begitu, melempar isu dulu begitu ditolak oleh masyarakat baru diubah, dan tahun ini sudah 2 kali terjadi tentang perubahan kurikulum ini. Yang kita takutkan adalah stigma ganti menteri, ganti kurikulum terulang lagi kan. Jadi tanpa ada kajian akademis yang betul bermanfaat buat bangsa ini, ya udah hanya karena kita punya anggaran pendidikan yang gitu besar, biar anggarannya terserap, udah tiap kali ganti menteri gantilah kurikulum. Ini yang harus kita hindari. Ya, Pak Indra, menurut Anda kajian akademis seperti apa yang harus dilakukan oleh Kemendikbud sebelum melemparkan isu atau juga membuat kebijakan, Pak Indra? Yang pertama secara menyeluruh lihat sistem pendidikan nasional kita menurut kajian yang muncul dari berbagai instansi luar negeri itu belum mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita bahkan dikatakan ketinggalan dari banyak negara. Ada yang mengatakan bahkan kita ketinggalan 10 abad. Itu kan menunjukkan kalau memang di 20 tahun terakhir sistem pendidikan kita tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, itu yang harus dikaji, jadi tidak sepotong-sepotong. Bukan hanya kita bicara hanya menghilangkan satu mata pelajaran. Karena ini kalau kita melihat, ya, tahun 2013 itu yang dihapuskan adalah mata pelajaran TIK. Sekarang ini tahun 2020 yang mau dihapuskan adalah mata pelajaran sejarah, tetapi muncul mata pelajaran namanya informatika kan begitu. Jadi kan kayak TIK-nya muncul lagi pakai nama baru, tapi sejarahnya yang hilang. Kan. Jadi ini kok jadi pendidikan dibikin seperti main-main kan gitu. Padahal kita punya target SDM unggul. Kita bicara mau menghadapi bonus demografi. Kalau tata kelolanya sembarangan seperti ini, yang ada bonus demografi, tapi malah bencana demografi. Jadi saya sih mengharapkan memang Kemendikbud itu bisa melakukan kajian yang lebih holistik, ya kan? Bisa mengundang tokoh-tokoh pendidikan, para pakar pendidikan dalam membuat kebijakannya, tidak hanya sembarangan melempar saja,
kemudian begitu ditanggapi negatif langsung diubah lagi. Jadi jangan menjadi politisi lah. Bahaya kalau pendidikan itu semakin dipolitisir, itu akan semakin menghancurkan bangsa ini. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa Anda sepakat kalau misalnya mata pelajaran sejarah ini dileburkan begitu ya. Tapi efeknya atau dampaknya nanti seperti apa? Karena kan banyak juga sekarang petisi yang muncul, guru-guru sejarah yang akhirnya komplain begitu, membuat petisi. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, kalau kita bicara bagian dari yang harusnya menjadi kajian bangsa kita, saya katakan Indonesia ini kebanyakan mata pelajaran, ya kan? Kalau negara lain sekitar 7, kita punya 17 mata pelajaran. Jadi kan logikanya harusnya kita menjadi salah satu negara yang mutu pendidikannya terbaik. Tetapi kan faktanya justru kita menjadi salah satu negara yang mutu pendidikannya terburuk. Berarti kan kita tidak bisa menggunakan filosofi kalau pendidikan itu seperti isi ember. Artinya kita isi aja terus berbagai macam mata pelajaran kita isi terus. Ember kalau diisi terus adanya bukan penuh tapi malah tumpah. Ya kan filosofi dasarnya seperti itu. Nah, tapi yang harus didesain adalah bagaimana caranya mengintegrasikan konten-konten yang memang dibutuhkan untuk mendesain SDM unggul. Jadi tentunya saya mengatakan belajarlah dari driver Gojek. Kalau dalam menyusun program pendidikan itu, kalau driver Gojek itu kan selalu mulai dari jemputnya di mana, mau diantar ke mana, berapa biayanya kan gitu. Jadi sebelum kita membuat perubahan dalam kurikulum, dalam kebijakan pendidikan, mulai dulu kita itu sekarang ada di mana. Baik. Kemudian mau dibawa kemana, kan? Dan kira-kira anggarannya berapa untuk ke sana? Itu yang harus dipikirkan. Baik Pak Hendra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.